ITS Global Engagement sebagai MC yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan yang harap teman-teman perhatikan selama mengikuti acara. Peraturan yang pertama, teman-teman diharapkan untuk memasuki Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, harap teman-teman menggunakan format display name, nama _NRP seperti yang dikirimkan panitia pada chatroom. Ketiga, teman-teman diharapkan untuk menggunakan virtual background dari FS Square. Keempat, tolong jika teman-teman tidak sedang berbicara, mikrofonnya di-mute, kecuali jika sedang diperbolehkan berbicara oleh speaker. Kelima, teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera selama sesi acara berlangsung, karena on-cam adalah salah satu bentuk respek kita terhadap pembicara. Ditambah lagi, on-cam juga menjadi salah satu aspek yang dinilai supaya teman-teman mendapatkan stamp for it. Terakhir, teman-teman diwajibkan mengisi form presensi dan feedback agar mendapatkan stamp for it. Tolong diperhatikan bahwa form presensi akan ditutup 30 menit setelah dibagikan oleh panitia. Baik, sekarang saatnya tiba untuk presensi. Teman-teman diharapkan mengisi form presensi dengan link yang dikirimkan oleh panitia dalam kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang sedang melakukan presensi, saya akan bercerita sedikit tentang FS Square. Jadi, FS Square ini adalah suatu kegiatan yang memberikan fasilitas kepada teman-teman mahasiswa ITS untuk berbagi pengalamannya saat ada di luar negeri, sehingga teman-teman yang hadir di sini dapat bertambah wawasannya untuk yang berencana mendapatkan international exposure dan meningkatkan ketertarikan untuk mengikuti program-program internasional. Program-program internasional yang akan dipresentasikan pada hari ini pun ada 3 macam, yaitu Student Exchange, Short Program, dan International Competition. Baik, sekarang saya akan membacakan urutan acara kita untuk hari ini, yaitu dimulai dari opening, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Senior Manager dari ITS GE on Promotion and Mobility, Ibu Dr. Oktavianti Dwi Wahyurini, ST MApdesArt. Kemudian diikuti dengan sesi short program, dilanjut dengan sesi international competition, dan yang terakhir adalah sesi exchange program. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Senior Manager dari ITS Global Engagement on Promotion and Mobility, Ibu Oktavianti Dwi Wahyurini, ST MApdesArt. Kepada Ibu Oin, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur yang telah membuka acara ini dengan sangat baik. Terima kasih teman-teman seluruh mahasiswa ITS yang sudah hadir di acara ini, juga kepada komite yang telah menyelenggarakan acara ini. Ini adalah hari Sabtu pagi ya, pasti kalian butuh effort yang lebih untuk bangun setelah minggu pertama kuliah gitu ya. Bagaimana minggu pertama kuliahnya? Apakah banyak hiccups atau banyak kendala? Alhamdulillah lancar, masih lancar, Bu. Masih lancar ya, harus lancar terus ini. Kalian ada apa? Ada target untuk lulus tepat waktu, kemudian tentunya Anda di sini berharap untuk mengetahui tips dan trik gitu ya, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa gitu, juga bisa seperti itu ya. Jadi FS2 Square ini seperti yang disampaikan oleh Nur adalah kita tuh memfasilitasi sharing ya mahasiswa ITS yang sudah pernah mengikuti program-program exchange ataupun virtual atau bisa yang virtual, physical, atau mungkin yang sifatnya itu hanya short program gitu. Kemudian antusiasme ini yang kalian sudah tunjukkan, ada 70 partisipan ya di sini ya, mungkin kurang lebih, ada juga komite yang hadir di sini. Kami harapkan bahwa antusiasme teman-teman juga dibarengi dengan
usaha gitu ya, atau effort gitu. Jadi bukannya datang terus nanti saya dapat stamp for it, ada pressure untuk dapat scam. Setelah kemarin waktu mau perwalian ditanyain terus sama dosen walinya, ini mana scamnya dan segala macam. Oh, saya nggak pernah ikutan apa-apa Pak. Itu bengong gitu, nggak tahu fungsinya fungsi dapat sertifikat itu untuk apa, baru ngeh ketika ditanyain kemarin waktu perwalian. Nah, sebenarnya yang kalian datang ke sini itu coba lihat niatnya itu ya. Niatnya adalah Anda itu mencari tahu, mencari informasi secara detail dari orang yang sudah pernah melakukan program exchange yang yang disampaikan atau diinformasikan oleh ITS. Jadi ITS itu kita punya 30 partner dari 33 negara. Ya. Dan sampai sekarang saya kami menerima banyak undangan gitu. Ayo segera kirimkan, nominasikan mahasiswa-mahasiswamu untuk exchange tempat kami 1 semester. Ini berangkatnya fall dan kami juga sudah melakukan banyak seleksi sekarang ya. Saya dan Mas Wahyu di tengah kesibukan kami yang luar biasa, kami terus menseleksi teman-teman yang yang qualified gitu untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh PT Mitra. Nah, seperti yang kalian ketahui mungkin di acara-acara yang lain, LSA dan lain-lain, GCW, kemudian mungkin kalian juga tahu sosialisasi MBKM gitu ya. Nah, kalian sudah tahu bahwa ini ada peluang-peluang, tapi bagaimana caranya Anda bisa qualified gitu ya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan? Jangan sampai kalian ingin exchange tuh karena kalian tuh pengen jalan-jalan gitu ya. Memang yang terlihat di foto-foto yang ditampilkan tadi oleh panitia itu happy-nya aja gitu loh. Tapi kesana kalian tuh adalah belajar gitu kan. Kalian tuh exchange dan harus ada kredit atau SKS yang ditransfer ke ITS. Kalau kalian gagal, ya Anda akan nambah 1 semester gitu ya. Oh boyin belum apa-apa harus ngomong gagal. Saya tuh tipenya mengantisipasi gitu ya. Kita tuh nggak bisa hanya sugar coating gitu, dikasih yang manis-manis gitu, ditutupi yang jelek, jangan. Jadi karena kalian orang yang sudah dewasa, kalian mahasiswa, kalian harus tahu resiko dan peluangnya gitu ya. Dan sekali lagi yang disampaikan alumni ini, kalian nggak usah wah ini pamer ini mas-masnya itu atau mbaknya. Enggak, mereka tuh nggak pamer. Mereka itu ingin sharing gitu loh. Bagaimana kalian tuh bisa lolos dengan program ini, bagaimana caranya menyiapkan wawancara, kemudian bagaimana survive di sana dan akhirnya pulang bisa bawa transfer kredit. Kalau kalian sekolah lanjut S2 atau S3 kan kalian pulang dapat gelar. Nah, kalian bisa transfer kredit. Apalagi dari pemerintah Indonesia itu mereka mendorong gitu ya agar mahasiswa seluruh Indonesia ini untuk melakukan exchange ke luar negeri. Bukan exchange ya, tapi ada mobilitas internasional ke luar negeri selama 1 semester. Jadi diharapkan kalian tuh membuat peluang ini. Nah, kalau sudah di sini, sudah tahu, sudah dapat informasi, terus apakah cuma dapat stamp for it, kemudian scam, ya sudah selesai gitu. Oh, saya sudah pernah ikut, tapi tidak ada keinginan untuk saya mulai cari peluang gitu ya. Mulai cari peluang apa saja yang bisa saya apply gitu, atau saya bisa lamar kesempatan apa saja. Nah, semuanya itu ada di websitenya IO atau International Office ITS ya. Dan tim study abroad itu selalu posting segala informasi yang dibutuhkan. Kemarin kami punya ini ya beberapa partner baru, salah satunya dari Prancis gitu ya. Mereka sudah offer 6 posisi gitu untuk kuliah untuk exchange di Prancis ya. Awalnya cuma 5, tapi karena mereka juga mau ngirim mahasiswanya ke sini 6, akhirnya ditambahin 1, terdapat 6. Ya, banyak sekali. Dan kalian tahu meskipun Bu, tapi kan kita kan nggak bisa Bu, ada pandemi dan lain-lain. Virtual mobility itu juga
termasuk sebuah peluang gitu ya. Anda punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari luar negeri, kemudian dari dosen dengan luar negeri. Anda pelajari bagaimana sistem belajarnya, sistem mereka bekerja dalam kelompok atau teamwork dan lain-lain gitu ya. Anda punya pengalaman itu juga. Jadi virtual mobility itu bukan berarti saya pengen physical mobility, justru ada peluang-peluang yang juga sangat banyak ketika kalian dapat kesempatan untuk mengikuti virtual mobility. Dan kemudian kita sepertinya sudah membuka, meskipun pandemi seperti ini, ITS ini nomor 1 loh di Asia untuk urusan memberangkatkan mahasiswa kita exchange ke luar negeri. Ya, nomor 1 di Asia. Kita ini nggak ngecap loh, ini beneran loh ya. Kalau THE atau QS gitu kalau nggak salah, THE sebetulnya. Jadi Times Higher Education itu sudah menilai gitu ya bahwa nilai kita itu sempurna, itu paling top. Nah, apakah kita berhenti sampai situ? ITS sudah berhenti sampai situ? Enggak, karena kita akan memberangkatkan lebih banyak lagi. Dan kami akan mencari partner-partner baru yang sesuai dengan bidang studi atau program studi teman-teman sekalian. Jadi ada yang misalnya departemen ini belum pernah ada yang berangkat ke luar negeri atau exchange, kami carikan. Departemen baru yang baru ada di ITS dan butuh untuk exposure, international exposure, kami carikan gitu ya. Jadi jangan melihat bahwa Bu, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Ya, silahkan belajar gitu ya. Kalian tata gitu waktunya gitu ya. Saya nilai bahasa Inggris saya, kemampuan bahasa Inggris saya itu sekian. Kalau saya mau lolos sekian, berarti saya harus seperti ini. Jadi kalian punya strategi gitu ya. Oke, saya harapkan teman-teman benar-benar setelah acara ini gitu ya. Bukan hanya acara ini, kalian saat ini pun sudah sangat bersemangat. Kalian ingin tahu gitu bagaimana caranya untuk bisa terlibat dalam program exchange dari yang ditawarkan oleh Mitra Luar Negeri ITS. Kemudian yang berikutnya adalah mencari peluang-peluang, mendaftar. Gagal nggak apa-apa gitu loh, dicoba lagi. Kalau saya bilang, saya juga itu ya, misalnya kalau saya di posisi Anda gitu ya, saat ini itu saya pasti sudah udah jadi exchange study hunter kayaknya. Tiap semester saya cari gitu kan. Nah, silahkan jangan hanya membuang waktu selama 1 atau 2 jam ke depan. Benar-benar dicermati, dipahami, kemudian dimasukkan gitu ya ke dalam your mind and your soul gitu. Saya semester depan insya Allah, atau mungkin tahun depan insya Allah saya exchange ke luar negeri. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Oin untuk sambutannya sangat informatif dan pastinya memotivasi kita semua untuk berusaha mencari segala jenis kesempatan yang ada untuk melakukan studi. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu Oin bilang, kita harus proaktif dalam mencari informasi untuk berbagai macam kesempatan studi abroad. Nah, bagaimana step awalnya? Oke, saya pandu sedikit ya teman-teman. Izinkan saya untuk share screen. Ya, tunggu sebentar. Baik teman-teman, apakah screen saya sudah terlihat? Ya, baik. Jadi ini dia home dari website ITS Global Engagement. Di sini layoutnya sudah sangat dipermudah bagi teman-teman yang ingin mencari kesempatan untuk melakukan studi abroad. Nah, lalu sehabis dari sini bagaimana lagi? Nah, teman-teman langsung saja menuju tab ITS Goes Global. Nah, di sini karena teman-teman adalah mahasiswa, jadi teman-teman langsung saja pilih ITS Students. Oke, ditunggu sebentar. Nah,
di sini sudah tertulis, it's time to check out these opportunities. Jadi teman-teman bisa langsung saja memilih program mana yang ingin diikuti. Kalau saya bacakan di sini ada exchange, ada short program, ada guest lecture, kemudian kami juga aktif memberikan informasi mengenai international competition di sosmed ITS Global Engagement. Jadi silakan teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media ITS Global Engagement. Ada Instagramnya, ada official account di Line, supaya teman-teman bisa lebih lebih up to date dengan segala macam kesempatan untuk studi abroad. Ya, langsung saja di sini sebagai contoh saya akan memilih exchange. Di sini sudah terlihat persyaratan secara umum untuk mengikuti exchange. Di sini ada transkrip berbahasa Inggris, ada surat keterangan mahasiswa aktif, dan berbagai macam. Ini ada yang opsional juga, ada funding request assistance, tapi tentunya kalau teman-teman usahakan akan sangat membantu teman-teman dalam proses studi abroad. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan memilih program yang spesifik 2021. Nah, di sini ada ada description-nya, universitas apa, registrasi terakhirnya kapan, lalu apakah ada funding yang tersedia. Kebetulan ini belum ada. Nah, di sini kebetulan program fee-nya ada. Nah, kemudian kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, langsung saja di sini ada linknya. Bisa teman-teman klik untuk melihat persyaratan depan, bisa coba sendiri kalau misalnya teman-teman. Setelah teman-teman sudah mengetahui garis besar untuk mencari informasi, ayo kita langsung saja sama-sama pasang linknya untuk menyimak salah satu seminar kita. Pasti sudah penasaran tentang informasi lengkapnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memanggil Mbak Hansa. Halo Mbak Hansa, apa kabar? Halo Nur. Suara saya bisa terdengar ya? Oke. Baik, saya sudah langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan menyerahkan tanpa virtual mikrofonnya kepada Mbak Hansa. Silakan Mbak. Oke, terima kasih kepada MC. Bisa dibantu ya teman-teman untuk share screen-nya? Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Baik, Mbak. Baik ya. Udah pada rapi-rapi nih kayaknya kalau dari fotonya ya. Kalian udah pada mandi belum? Coba yang udah mandi bisa kasih reaction dong. Sebentar, aku ingin melihat kalian yang sudah mandi siapa aja ya. Banyak ya yang give reaction, berarti sebagian besar belum mandi nih ya teman-teman. Nggak apa-apa liburan pagi-pagi, kayaknya kalau mandi pagi itu agak susah gitu ya. Oke, tapi di sini aku mau minta sedikit waktu kalian ya untuk mendengarkan dulu materi yang akan saya bawakan. Kebetulan di sini saya akan bercerita sedikit tentang short program yang pernah saya ikuti gitu. Boleh next? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini kayaknya
udah famous banget nih pepatahnya. Jadi perkenalkan, nama saya Berliana Kansa, teman-teman boleh panggil Kansa. Dan ini adalah beberapa program yang pernah saya building Indonesia Challenges yang berkolaborasi dengan Soka University Jepang. Boleh next? Nah, program itu ngapain aja sih Mbak? Sesuai dengan projectnya ya. Yang dilakukan dengan tujuan akhirnya itu adalah menciptakan solusi gitu, solusi atas tantangan atau permasalahan yang terjadi di Indonesia. Nah, permasalahannya itu apa aja? Di sini kami terbagi ke dalam 4 tim atau 4 topik. Ada environmental problem, infrastructure, information and technology, ada juga yang natural disaster. Nah, setiap tim ini terdiri dari 3 mahasiswa ITS dan waktu itu sekitar 6-7 mahasiswa SOKA. Kegiatannya ngapain aja? Yang pertama, main kegiatannya itu ada diskusi, bertukar informasi dan saling berbagi ide gitu. Contohnya, saya di tim environmental problem, pertama presentasi dulu permasalahan lingkungan ini nih yang ada di Indonesia. Data-datanya sekian, seperti ini. Kemudian kita bisa sharing. Oh, ternyata kalau di Jepang itu kami ada teknologi seperti ini. Oh, sepertinya teknologi seperti ini kurang bisa nih diimplementasikan di Indonesia karena mungkin keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Jadi kita saling diskusi dan find out solution gitu atas suatu masalah. Dan itu seru banget ya kalau buat saya pribadi karena memang sesuai dengan bidang saya di teknik lingkungan seperti itu. Itu baru bagian formalnya nih. Selain sesi yang formal, kami juga ada sesi informalnya yang langsung disepakati antara tim dari ITS dengan tim dari Soka University. Di sini kita bonding aja, basa-basi, kenal satu sama lain. Nah, kebetulan teman satu tim saya itu ada yang suka anime. Jadi waktu itu kita malah bahas anime gitu di informal meetingnya. Bisa jadi tahu bagaimana sih sudut pandang anime dari orang Jepangnya langsung gitu. Jadi ini seru banget, koneksi yang terbentuk juga seru banget ketika kita mengikuti short program. Jadi short program yang virtual itu sebenarnya nggak kalah dari short program yang offline. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh di next ya? Oke, itu tadi gambaran singkat dari programnya. Sekarang saya akan menjelaskan timeline dari pendaftaran yang saya ikuti saat itu. Pertama ada seleksi berkasnya dulu. Persyaratan berkasnya apa aja itu sebenarnya tergantung dari programnya masing-masing. Nah, saat itu yang di Unraveling Indonesia's Challenges itu saya hanya diminta untuk mengumpulkan curriculum vitae dan juga motivation letter. Setelah itu baru kami akan menerima emailnya itu berisi undangan untuk ke stage selanjutnya. Nah, seleksi selanjutnya ini berupa presentasi dalam waktu 3 menit. Jadi benar-benar 3 menit, kalau nggak bakalan di stop sama staff dari tes global engagement-nya. Jadi di sini kita bikin PPT dulu, terus dipresentasikan, dan ada sesi tanya jawabnya. Kebetulan saat itu yang jadi interviewernya ada Ibu Maria dan juga ada Mas Wahyu. Kebetulan ada di room ini juga nih Mas Wahyu. Nah, baru dikirim lagi email yang kedua berisi, selamat kamu lolos dan jadwal untuk briefing selanjutnya. Seperti itu. Next lagi. Nah, berikut adalah persyaratan pendaftaran yang umumnya menjadi syarat untuk mengikuti short program ini sebenarnya juga sudah ada di webnya ITS Global Engagement seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Nur, tapi saya akan kasih juga contoh-contohnya dari persyaratan berkas yang saya kumpulkan saat itu. Boleh di next ya? Nah, ini penting ya teman-teman, jadi mungkin bisa take notes untuk bagian yang ini. Pertama, dokumen yang diperlukan itu pasti adalah paspor. Nah, kalau programnya offline, paspor ini biasanya dibutuhkan ya sebagai identitas kita di luar negeri gitu. Bahkan kalau tidak ada paspor, teman-teman nggak bisa meninggalkan bandaranya Indonesia ya kan. Nah, sekarang programnya kan online. Apakah tetap butuh paspor? Iya, tetap butuh. Karena kita butuh nomor paspornya untuk didata sebagai outbound mahasiswa gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ngeluarin biaya makan gitu ya. Tetap bisa masuk ke kategori recognition atau bahkan student exchange gitu kalau di scam. Padahal programnya online gitu. Yang kedua ada skor bahasa Inggris. Sebagian besar program itu menerima skor TOEFL kita saat masih mahasiswa baru, tapi kembali lagi tergantung dengan programnya, itu mintanya seperti apa. Ada yang memintanya lebih ke IELTS, ada yang mintanya TOEFL IBT, dan lain sebagainya. Sertifikat bahasa Inggris ini pasti dibutuhkan ya, karena kita kan akan berkomunikasi gitu dengan international students, dan komunikasinya otomatis menggunakan bahasa Inggris. Jadi akan kesulitan kalau kita lemah gitu bahasa Inggrisnya.
Yang ketiga ada transkrip. Kalau transkrip bahasa Inggris ini kalian bisa download langsung aja di SIM Akademik akun MyITS SSO kalian masing-masing. Selanjutnya ada motivation letter, nanti akan saya kasih juga contoh dari motivation letter saya. Kemudian ada recommendation letter, nah kalau ini teman-teman bisa minta ke dosen atau kepala departemen masing-masing, yang istilahnya cukup mengenal kalian dan dapat menceritakan diri kalian gitu. Isinya memang apa aja, isinya adalah deskripsi tentang diri kalian dan bahwa dosen tersebut, dosen yang bersangkutan merekomendasi kalian untuk ikut program tersebut, seperti itu. Terakhir ada CV, kayaknya kalau CV kita semua udah tahu ya, tapi tetap akan saya kasih contoh di slide selanjutnya. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah contoh motivation letter yang saya submit saat mendaftar program. Jadi mungkin secara singkat, secara general, paragraf 1 itu isinya perkenalan dulu. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu berbelit-belit, cukup masukkan informasi yang perlu diketahui oleh reviewer aja. Kalau di sini saya hanya memasukkan nama lengkap, ada nama panggilan, kemudian ada departemen dan juga institusi saya saat itu, yaitu ITS. Baru di paragraf selanjutnya, teman-teman bisa menjelaskan motivasi teman-teman untuk mendaftar program tersebut. Di paragraf selanjutnya juga teman-teman bisa tambahkan lagi, mengapa sih mereka harus menerima teman-teman dalam program tersebut, seperti itu. Motivation letter yang baik itu biasanya 1-2 halaman ya, jadi maksimal 2 halaman. Tapi ada juga program yang persyaratannya itu ada ketentuannya, misal motivation letternya tidak boleh lebih dari 1000 kata, misalnya seperti itu juga ada. Baru yang terakhir ada penutup, cukup singkat aja, di sini saya cuma tuliskan thank you aja sih. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama terang. Next. Ini adalah contoh dari kurikulum vitae saya. Karena saya mendaftar di program internasional Underwhelming Indonesia's Challenges, di sini saya masukkan paling banyak itu adalah international experiences. Jadi harus relevan ya antara program yang kalian apply dengan isi dari CV kalian. Kalau misalnya kalian daftar short program di bidang lingkungan misalnya ya, kalian bisa masukkan tuh project lingkungan apa saja sih yang sudah pernah kalian ikuti gitu. Misalnya juga kalau mau mendaftar S2 ya, misalnya kalau S2 kan lebih ke edukasi nih, berarti edukasi kalian lebih masukkan di halaman pertama kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan program apa sih yang kalian apply gitu. Next. Nah, setelah berkasnya udah mantap semua, kita masuk ke stage selanjutnya. Kalau program SOKA saat itu, kami bentuk seleksinya adalah presentasi, tapi ada juga program yang seleksi berikutnya itu berupa interview atau FGD, itu juga ada, tergantung dengan programnya. Next lagi. Nah, ini adalah email yang saya dapat dari ITS Global Engagement saat itu. Isinya adalah ada link, referensi untuk materi dan informasi bahwa akan diadakan seleksi presentasi selama 3 menit gitu. Teknis presentasinya seperti apa? Jadi kita siapkan dulu bahan materinya. Tadi kan ada 4 topik tuh. Kita harus pilih 2 topik dan dari 2 topik ini nanti akan dipilihkan oleh interviewernya. Kita harus mempresentasikan topik yang mana gitu. Dan waktunya itu benar-benar hanya 3 menit. Jadi kayak nge-rap gitu waktu itu presentasinya. Baru seperti yang sudah dijelaskan, ada sesi tanya jawabnya oleh manajemen dan staff dari ITS Global Engagement. Kalau interview seperti apa? Sama aja sebenarnya interviewernya akan bertanya biasanya motivasi ikut program, your future plan setelah mengikuti program ini, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman masih penasaran terkait interview, kita bisa diskusikan di breakout room aja ya. Next lagi. Oke, congratulations. Sekarang kita sudah masuk ke pengumuman lolosnya. Next. Nah, jadi ini kenampakan announcement-nya ya, karena memang programnya itu online, jadi informasinya itu disampaikan melalui email. Jadi kalian sering-sering cek lah email kalian gitu, kalau misalnya kalian mendaftar di suatu short program. Next lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke activities-nya. Boleh next lagi ya? Nah, yang pertama itu adalah kegiatan formal meeting yang kebetulan kami bersama dengan teman-teman dari SOKA dan juga Profesor Kawai saat itu. Bisa dilihat di sini ya, mukanya agak tegang-tegang gitu karena di depan saya ada profesor dari Jepang gitu. Jadi agak tegang. Harus gimana ya nanti kalau diajak diskusi harus ngomong apa ya? Ada unggah-ungguhnya nggak ya kalau bahasa Inggris? Biasanya kayak gitu ya, pasti agak mikir dulu nih mau menjawab apa. Jadi di formal meeting ini lebih banyak membahas tentang programnya ini seperti apa dan nanti agenda yang akan dibahas pada program ini seperti apa gitu. Bisa di next lagi.
Nah, kalau ini kita sudah masuk ke breakout room-nya. Jadi kalau tadi kita di main room lebih menjelaskan teknis dari programnya, agenda selanjutnya itu adalah breakout room, di mana di sini kita lebih membahas materi atau topiknya gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ada 4 gambar ya. Maksudnya ada 4 video on cam gitu. Kenapa? Karena yang dari ITS tuh pakai 3 device, jadi kita kan pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Tapi di Jepang itu ternyata mereka kuliahnya udah offline, jadi mereka pakai 1 device gitu yang langsung ada semua orang dalam satu ruangan dengan 1 laptop seperti itu. Ini bagian dari tetap bagian dari formal meeting, tapi kita lebih membahas ke permasalahan karena waktu itu topiknya environmental, lebih membahas permasalahan lingkungan saat itu. Dan di sini tuh kegiatan yang paling insightful ya buat saya, karena di sini bisa bertanya bagaimana sih kurikulum environmentalnya di kampus kalian, ada permasalahan lingkungan seperti ini nggak di negara kalian, bagaimana sih Jepang mengatasi permasalahan ini, misalnya seperti itu. Jadi transfer ilmunya itu tidak kalah ya antara virtual meeting dengan meeting yang secara fisik gitu. Pernah juga saya ikut short program tentang AI dan robot. Di situ juga saya dapat insight bagaimana sih pemrograman untuk robot dan perkembangan robot di luar negeri itu seperti apa. Jadi memang short program ini memberikan banyak insight buat teman-teman gitu. Boleh next? Nah, kalau ini mukanya mulai ceria nih, udah mulai senyum-senyum nih, karena di sini kita sudah nggak bahas topik yang berat-berat, sudah nggak membahas materinya lagi, tapi di sini kita lebih ke saling sharing aja, gimana sih sekolah di Jepang, kenampakan dari kampus kalian seperti apa, mereka bisa ngevideo ini seperti ini loh kelas kami dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini kita lebih ke informal meeting, lebih ke basa-basi, saling sharing satu sama lain. Dan kebetulan kan teman aku tadi ada yang suka anime ya satu, ada yang suka anime, ada yang suka musik Jepang, jadi saling nanya gimana sih kalau di Jepang itu kalau nonton konser seperti apa dan sebagainya. Jadi ini lebih ke basa-basinya gitu. Jadi channeling atau making connection yang akan kalian dapatkan dari kalian mengikuti short program secara virtual itu tetap akan berkesan, gak hanya kalau kalian ikut short program yang secara offline seperti itu. Next. Oke, sekarang kita akan masuk ke benefit. Saya yakin, kita semua yakin ya, yang namanya manusia itu baru mau melakukan sesuatu jika sesuatu tersebut mendatangkan benefit gitu. Kayaknya agak susah kalau yang sukarela gitu ya. Jadi sekarang saya akan mengupas benefit apa aja sih yang bisa kita dapat dari mengikuti short program. Next lagi. Oke, yang pertama saya akan mulai dari insight. Setiap short program itu pasti ada temanya atau ada topik yang dibahas. Kayak saya tadi ada 4 topik, ada juga topik yang lain. Nah, dari tema tersebut pasti akan memunculkan diskusi di dalamnya. Pasti ada transfer ilmu di dalamnya. Jadi, secara langsung akan memberikan input terhadap otak kita gitu. Jadi, seperti kelas online sebenarnya jatuhnya. Tapi lebih seru dan lebih deg-degan karena pakai bahasa Inggris, ditemenin sama orang-orang dari luar negeri, profesornya juga dari luar negeri, akan lebih kerasa keseruannya gitu. Terus yang kedua, ini one of the most important ya menurut saya adalah relation. Making connection channeling ini penting karena punya koneksi orang internasional itu akan sangat membantu kita. Misalnya, saya beruntung nih ya, misalnya nih, tiba-tiba dapat beasiswa ke Jepang. Kalau kita udah ada koneksi, akan lebih mudah beradaptasi di sana, tinggal kontak, tolong dong temenin saya misalnya, atau bisa diajak untuk menjadi guide. Kalau misalnya ini ya nggak perlu terlalu jauh deh, misalnya kalian sekarang kan lagi zaman-zaman bikin PKM nih atau paper misalnya tentang sistem pendidikan dan kalian butuh insight tentang sistem pendidikan di Jepang, ya kalian bisa langsung tanya kepada koneksi kalian di luar negeri gitu. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana sistem yang ada di Indonesia dengan yang ada di sana. Makanya relasi itu sangat penting, tidak hanya di dunia perkuliahan tapi juga akan di dunia kerja seperti itu. Selanjutnya ada soft skill, ini pasti ya, karena sama seperti kepanitiaan di ITS, kalau ada sebuah tim, pasti ada manajemen tim di dalamnya. Kalau ada suatu agenda, pasti ada manajemen waktu di dalamnya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu kita, kapan harus kuliah, kapan harus ikut short programnya, kapan harus informal meetingnya diagendakan lagi. Jadi skill manajemen waktu di sini juga akan diasah gitu. Dan terutama manajemen orang lainnya. Manajemen orang lainnya nggak lagi teman-teman yang sama satu ITS, tapi manajemen orang lain yang ada di luar negeri. Itu kan keren banget tuh kalau misalnya teman-teman udah punya pengalaman manajemen orang internasional gitu. Kayak keren banget gitu ya. Misalnya lagi nih,
communication skill. Ini yang paling pasti bakalan kita dapat ya. Awalnya agak ragu, awalnya little shy untuk ngomong bahasa Inggris gitu, karena nggak pernah ngomong bahasa Inggris selama dengan teman-teman. Biasanya kalau ngomong bahasa Inggris dibilang dibilang ngapain sih pakai bahasa Inggris gitu ya biasanya. Tapi kalau kita sudah mengikuti short program yang mana memang bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris, ya mau nggak mau kita akan mengasah kemampuan bahasa Inggris kita. Terus tadi ada juga karena program virtual ini lebih banyak ke presentasi, jadi akan mengasah presentation skill, ada juga disiplin, dan lain-lain. Masih banyak lagi soft skill yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari mengikuti short program. Selanjutnya ada experience. Ini pasti ya, pengalaman. Kalau dari saya pribadi, saya jadi tahu gimana sih caranya menghadapi orang-orang Jepang yang pemalu gitu. Karena sebagian besar orang Jepang kan memang pemalu tuh, jadi kita harus reach out duluan supaya mereka mau terbuka dengan kita. Saya nggak akan tahu informasi itu kalau tidak mencoba ikut short programnya saat itu. Jadi pasti ada pengalaman yang kita dapat dari mengikuti sebuah short program, baik itu offline maupun virtual, keduanya sama-sama membawa pengalaman tersendiri untuk diri teman-teman. Dan yang terakhir adalah recognition, pengakuan secara internasional bahwa mahasiswa ITS bernama, misalnya nih aku ada nama Salman nih di sini. Mahasiswa ITS bernama Salman telah mengikuti short program bersama dengan Soka University Japan misalnya. Pada tanggal sekian sampai sekian, tujuannya sekian, kegiatannya ini. Jadi, nama kalian itu akan diakui dan masuk ke dalam data outbound mahasiswa ITS gitu. Sebenarnya ada lagi yang nggak saya masukkan di sini ya, benefitnya itu adalah scam. Kenapa tidak saya masukkan di sini? Karena bukan itu sebenarnya motivasinya gitu. Kalau teman-teman memang mau mencari scam, ya bisa mengikuti organisasi mahasiswa aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mencari pengakuan internasional, teman-teman mencari relasi internasional, sekarang buka webnya ITS Global Engagement dan daftar short programnya, kayak gitu. Next lagi. Oke, ini kayaknya kita sudah menuju ke slide hampir terakhir ya. Ini adalah salah satu kebanggaan buat diri saya pribadi. Ini eksklusif, saya hanya tampilkan di acara ini aja. Jadi di sini tuh ada ucapan terima kasih nih dari teman-teman Soka yang puas dengan akomodasi dan treatment yang sudah kita lakukan sebagai mahasiswa ITS gitu. Dan to be honest, ucapan-ucapan terima kasih seperti ini itu bisa memunculkan semangat atau motivasi dalam diri kita. Supaya kita next-nya mau ikut lagi program yang seperti ini. Karena memang pesannya itu so sweet banget ya kalau menurut saya. Thank you for bla 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 bla, itu so sweet banget kalau buat saya. Membuat saya nagih, pengen lagi untuk ikut short program seperti itu. Oke, next. Ini slide terakhir ya. Ya, udah slide terakhir aja nih. Mungkin saya mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa diskusi lebih dalam di breakout ya, kalau nggak salah, atau di sesi ini nanti saya kembalikan ke panitia aja. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Hansa, luar biasa sekali sudah banyak bercerita tentang pengalamannya yang sangat luar biasa di short program tersebut. Barusan kita sempat mendengar bahwa mengikuti short program itu banyak benefitnya. Dari recognition, ada experience, ada insight, ada tadi relation juga. Nah, saya yakin pemaparan Hansa barusan sudah mulai memancing nih semangat teman-teman semua untuk mencoba mendaftar di program, ya mungkin program yang sama atau program lainnya pada kesempatan selanjutnya. Tapi tentu saja masih ada pembicara selanjutnya dengan pengalaman yang tidak kalah menarik. Yuk kita kenalan kembali dengan senior kita yang selanjutnya. Ada Mbak Terry Denisa Syukri dari Kimia 2018 sebagai peserta dari Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Exposition atau disingkat dengan IPTEX 2019. Mbak Terry mendapatkan gold medal, silver medal, dan special award. Tapi ternyata tidak hanya itu. Mbak Terry juga berhasil meraih gold medal untuk Japan Design Idea and Invention Expo atau disingkat dengan GIE 2019. Waduh, luar biasa sekali ya Mbak Terry ini. Mungkin saya akan langsung menyapa Mbak Terry terlebih dahulu. Halo Mbak Terry, apa kabar? Iya, sepertinya Mbak Terry belum hadir. Sudah hadir, Nur sudah hadir. Nah, halo Terry. Terry there with us. Sudah, oke. Mic-nya mungkin mic-nya. Halo, bisa dengar suara aku dengan baik? Bisa. Yang lain boleh? Ya, terima kasih Mbak Terry.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan virtual mikrofonnya kepada Mbak Terry. Silakan, Mbak. Halo. Ya, halo Mbak Terry, sudah terdengar. Oke, aku boleh minta tolong Kogiti untuk share screen? Baik, Mbak, sedang ya. Mbak. Udah bisa dimulai ya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Terry Dinsa Syukri, biasa dipanggil Terry. Aku dari Kimia tahun 2016. Di sini aku akan sharing ke teman-teman semua mengenai international competitions yang pernah aku ikuti sebelumnya. Bisa di next. Ya, untuk international competitions yang pernah aku ikuti sebelumnya, yaitu ada Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Exposition atau IPITEX 2019. Ini diselenggarakan di Bangkok, Thailand tahun 2019, di mana untuk mekanisme perlombaannya sendiri itu berupa exhibition, di mana kami atau timku itu mempresentasikan research article dan juga prototipe yang telah kami buat sebelumnya. Dan selanjutnya akan ada juri yang datang ke exhibition kami, lalu akan bertanya-tanya seperti itu dan juga akan menilai dari prototipe kami tersebut. Dan selanjutnya akan ada awarding seperti itu. Bisa di next. Dan selanjutnya untuk aku mengikuti dua perlombaan ya di tahun 2019. Di sini juga aku mengikuti ada Japan Design Idea and Invention Expo atau JDIE. Itu dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Di mana di sini aku hanya membawa satu judul ya. Satu judul, namun alhamdulillah mendapat award-nya gold medal. Dan untuk yang Bangkok untuk yang IPITEX tadi, aku membawa 2 judul dan mendapat gold medal dan juga silver medal, dan juga untuk yang gold medal itu aku mendapat special award dari Polandia seperti itu. Next. Nah, untuk organizer dari perlombaan-perlombaan tersebut apa sih? Di sini ada yang namanya World Invention Intellectual Property Associations atau WIIPA, yang merupakan non-profit social organization yang bertujuan untuk mengimprove status dari inventors di international level, seperti itu. Dan memberikan pengalaman kepada inventors yang ada di seluruh dunia. Untuk WIIPA sendiri, ini berheadquarter di Taipei, Taiwan. Boleh next? Dan selanjutnya, untuk di Indonesia sendiri ada namanya INOPA atau Indonesian Invention and Innovation Promotion Associations atau INOPA. Ini merupakan representatif dari WIIPA yang ada di Indonesia. INOPA sendiri merupakan konektor atau lingkar untuk Indonesian inventors dan juga untuk di international level seperti itu. Bisa di next. Nah, apa sih teman-teman yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti event seperti event atau exhibition dan juga perlombaan yang pernah aku ikuti sebelumnya? Yang pertama ada invention. Di sini ini sebagai contoh aja, ini merupakan invention yang aku bawa ke Bangkok sebelumnya. Itu ada 2 judul. Ada microbial fuel cells yang mendapat silver medal dan juga ada catalytic converter yang mendapat gold medal dan juga special award dari Polandia. Next. Nah, untuk invention sendiri sebenarnya ada beberapa bentuk atau form ya. Ada commercialized product di mana itu merupakan produk yang telah dikomersilkan atau telah diperjualbelikan sebelumnya. Karena untuk klien dari INOPA sendiri itu bukan hanya dari universitas-universitas, namun juga ada dari seperti Pertamina seperti itu. Dan juga ada ready-made product atau yang biasanya sudah ada raw materialnya dan biasanya mereka mencari inventors untuk nantinya diberikan biaya seperti itu untuk membuat produknya seperti itu. Dan selanjutnya ada prototype. Ini sebagai contoh yang aku bawa sebelumnya itu
karena kita baru research di skala lab, jadi itu baru merupakan prototype. Dan untuk kategori atau kelasnya bisa disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing ya. Karena jurusanku ke kimia kemarin, jadi kita pakai yang untuk yang green technology, biofuels, textiles, dan juga ada chemical industry. Di sini teman-teman bisa di-capture atau di-foto dulu ya kalau mau ada yang ditanyakan nantinya di breakout. Bisa next. Nah, ini yang paling penting sih teman-teman, karena ini merupakan perlombaannya butuh biaya yang cukup besar ya, karena untuk biaya pendaftaran dan tiket pulang perginya itu cukup besar, jadinya kita membutuhkan proposal sponsorship dan juga sumber dana yang lain. Di sini ada contoh proposal proposal sponsorshipku untuk yang event GDIE dan juga event IPTex. Selanjutnya. Nah, untuk proposal sponsorship di sini aku contohkan untuk yang event JDIE ya teman-teman. Di sini ada daftar isinya, itu ada pengenalan, ada juga tentang JDIE itu apa, ada juga tentang timnya, ada juga tentang kami itu dari jurusan mana, ada anggaran dana, ada paket sponsorship, dan juga ada publikasi media dan juga narahubung. Di sini karena yang biasanya kurang mendetail dari teman-teman bikin proposal sponsorship itu ada anggaran dana dan paket sponsorship, di sini aku mencoba membreakdown ya teman-teman. Bisa di next. Nah, untuk proposal sponsorship-nya di sini ada anggaran dana, bisa di-enter. Nah, di sini ada untuk biaya program dan administrasi. Di situ ada biaya pendaftarannya, ada tiket PP, ada akomodasi, ada transportasi. Ini sebenarnya bisa disesuaikan saja dengan keperluan teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk tiket PP sudah di-cover, ya nggak usah dimasukin. Cuman untuk tips dari aku sih, untuk proposal sponsorship ya coba dimasukkan saja ya, begitu. Karena biasanya kan sponsorship maunya dapatnya yang banyak. Gitu. Untuk biaya promosi medianya, di sini ada karena kita sponsorship ya, jadi ada untuk keperluan banner, ada keperluan baju, seperti itu. Dan juga ada biaya keperluan prototype, karena kami untuk exhibition tersebut membutuhkan prototype. Selanjutnya. Nah, untuk penawaran paket sponsor sendiri, ini bisa disesuaikan juga teman-teman. Ini sebagai contoh saja ya, untuk yang event JDIE, itu kami ada 5 paket sponsor, di mana platinum itu dari 50 juta hingga paket bronze yaitu 5 juta. Seperti itu. Selanjutnya juga ada untuk ilustrasi ukuran logo. Jadi di sini ilustrasi ukuran logo itu merupakan logo yang akan dipasangkan di baju ataupun di banner, seperti itu teman-teman. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang untuk paket sponsorship. Ini merupakan paket-paket yang bisa dilihat oleh calon sponsor nantinya, di mana benefit apa saja sih yang bisa didapatkan oleh calon sponsor, seperti itu. Nah, ini kami memamerkan paket sponsorship-nya seperti itu. Kalau kalian mau di capture, boleh. Selanjutnya. Nah, ini untuk mengenai pembayarannya, ini kami jelaskan saja ya, itu untuk MOU-nya, nantinya akan dibuat MOU antara delegasi ITS dan juga sponsor, seperti itu, sponsor atau perusahaan. Dan untuk bagi sponsor bagi perusahaan yang akan memberikan sponsor, itu harus membayarkan 80% dari paket sponsor yang telah dipilih. Jadi misalnya untuk PDAM Surabaya nih mau memberikan 5 juta, seperti itu ya, paket bronze. Jadi itu harus dibayarkan 80% paling lambat 1 minggu setelah MOU telah ditandatangan, seperti itu. Jadi harus memberikan 4 juta paling lambat 1 minggu
setelah persetujuan dari MOU seperti itu. Dan selanjutnya ada kepada perusahaan yang telah setuju untuk menjadi sponsor itu akan diberikan lembar laporan pertanggungjawaban. Boleh next? Nah, di sini bisa disesuaikan juga teman-teman untuk pembayaran sponsorship-nya. Di sini nomor rekeningnya apa dan juga banknya apa gitu. Cuman bisa ditanyakan lagi ya kepada ITS, itu kalau nggak salah sih nggak boleh pakai rekening pribadi seperti itu. Boleh di next. Nah, ini untuk sumber dana yang lainnya, kami juga membuat satu proposal lainnya yang akan diberikan kepada birokrasi yang ada di ITS. Yang ini itu kami mengajukan kepada WR1, next. Kepada Wakil Rektor 1, dan juga bisa di next, kepada IKOMA ITS, dan juga kepada ITS Kemitraan, seperti itu. Dan di sini kan kami mengajukan 15 juta rupiah, dan alhamdulillah juga di-accept itu 15 juta rupiah. Bisa di next. Nah, bagaimana sih cara mendaftar untuk mengikuti lomba-lomba tersebut? Nah, untuk pendaftarannya, kalian bisa Google sendiri ya teman-teman untuk website Innova-nya. Bisa kalau nggak salah website-nya namanya innova.org. Dan di situ kalian bisa pilih kompetisi apa yang ingin kalian ikuti, seperti itu. Jadi next. Di sini juga kalian baca dulu detail setiap event-nya dengan seksama, lalu jika kalian sudah ready seperti itu bisa klik tombol apply online. Lanjut. Nah, di sini kalian sudah terdaftar di salah satu event Innova. Dan tunggu dulu konfirmasi yang akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja. Dan jika kalian belum dikirimkan, maka proyek kalian itu belum masuk kualifikasi dari event tersebut. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh surat yang telah dikirimkan kepada kami untuk surat lolos dari JDIE dan juga dari WIIPA. Jadi next. Nah, kalian pasti pengen tahu ya apa upcoming international events, ada apa aja sih? Jadi next. Nah, di sini ada upcoming international events karena kita masih di masa pandemi. Untuk Innova sendiri, itu sistemnya masih online ya teman-teman. Di sini ada Pekan Inovasi Pelajar Nasional yang akan diselenggarakan 3-5 Juli 2021. Dan juga itu bisa dilihat untuk pendaftaran abstraknya maksimal kapan. Jadi bisa di-capture atau kalian buka langsung dari website Innova ya teman-teman. Selanjutnya. Nah, untuk yang international events itu kebanyakan sistemnya udah pada offline teman-teman sendiri. Jadi kemarin saya konfirmasi juga kepada Innova, ternyata untuk kita mengikuti international events itu bisa. Asal kalian mengikuti protokol kesehatan yang ada di negara-negara tersebut dan visa kalian harus di-accept seperti itu. Jadi untuk kalian harus mengikuti seperti karantina dan untuk biayanya itu tidak kecil ya teman-teman, bisa kurang lebih itu 2.000 USD kalau nggak salah, kemarin saya tanyakan kepada pihak Innova-nya, dan itu biayanya lebih besar dari biaya pendaftarannya sendiri. Jadi ya kalian harus pintar-pintar mencari sponsor ataupun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar seperti itu. Dan di sini ada contohnya ada ITEX 2021 yang akan diselenggarakan di Malaysia, dan juga ada JDIE nih untuk 2021-nya itu dilaksanakannya di Kyoto. Kalau kemarin saya dilaksanakannya di Tokyo, yang ini akan dilaksanakan di Kyoto seperti itu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada Euro Invent
yang akan dilaksanakan di Romania, dan juga INTARC yang dilaksanakan di Poland, dan juga ada yang di Kanada. Selanjutnya. Nah, ada WICO nih. Kalau di sini ada jurusan teknik industri nih yang pernah kakak tingkatnya menang itu di WICO nih. Pernah menang juga di Korea dan juga ada di Conti VET 2021 dan juga ada banyak ya teman-teman yang bisa cek sendiri di website-nya WIPA ataupun website-nya Innova sendiri. Bisa di next. Nah, ini kalau teman-teman sendiri mau ngelihat bagaimana sih eventnya, seperti apa eventnya, itu kalian bisa juga cek YouTube-nya ya. Ada ini juga sebenarnya keperluan dari sponsor, jadi kami harus ngupload di YouTube untuk event JDIE dan IPTEX. Dan karena biar kalian lebih tahu juga tentang lombanya seperti apa, di sini kita share ya, teman-teman dari panitia udah disiapkan video untuk yang JDIE-nya. Dia bisa
Halo, Iya, terdengar nggak? oh ya, sekian presentasi dari saya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di breakout room seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Terry. Terima kasih banyak dari Mbak Terry barusan Kimia 2016. Pemaparannya sangat menginspirasi. Mungkin teman-teman di sini merasa minder dan mungkin sudah takut duluan setelah mendengar yang namanya international competition. Akan tetapi tentunya setelah mendengar pengalaman Mbak Terry, melihat video barusan, saya harap teman-teman mulai terinspirasi untuk mencoba mengikuti berbagai macam international competition di kesempatan yang selanjutnya. Baik, FS Square March Edition masih berjalan dengan sisa satu speaker yang pastinya juga sudah ditunggu oleh teman-teman. Izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Ahmad Satrio dari Teknik Kimia 2017 yang pernah mengikuti program Student Exchange di Hochschule Darmstadt University of Applied Science, Germany with the AAD STIBET Scholarship. Kedengarannya sangat keren ya. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja sapa Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad, Mas Satrio, apa kabar? Ya, halo, selamat pagi. Pagi Mas, luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan virtual mikrofonnya kepada Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Oke, langsung saya share presentasi saya. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya ini presentasinya? Sudah Mas. Sudah. Oke, langsung dimulai aja ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga pada kesempatan kali ini semua peserta dan juga panitia dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Dan di semester kali ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ya, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program Student Exchange. Nantinya di sini khususnya saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya selama saya mengikuti program Student Exchange di Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences di tahun 2019 di Jerman. Ya, sebelumnya langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Satrio. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia ITS angkatan 2017. Kemudian untuk pengalaman international exposure saya, untuk yang pertama yaitu di tahun 2019 saya pernah mengikuti program Student Exchange di Darmstadt University of Applied Sciences di Jerman selama 1 semester. Dan yang kedua saya pernah mengikuti short program di Providence University Taiwan. Di sini bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin bertanya-tanya terkait kedua program tersebut, khususnya program Student Exchange, bisa menghubungi saya melalui line dengan ID line Ahmad Sa. Oke, so kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin di sini dari kalian ada yang bertanya-tanya, sebenarnya Student Exchange itu apa sih? Jadi Student Exchange itu sebenarnya ya pertukaran pelajar. Itu juga merupakan sebuah program di mana mahasiswa nanti dari kampus kita di ITS ini bisa merasakan kuliah di salah satu universitas yang ada di luar negeri. Alhamdulillahnya di sini kita sebagai mahasiswa ITS diberikan sekali banyak privilege ya. Salah satunya dari ITS International Office sendiri telah membuat MOU atau Memorandum of Understanding dari kampus ITS dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, sehingga memudahkan kita sebagai mahasiswa ITS untuk merasakan istilahnya studi di luar negeri seperti itu. Dan selanjutnya untuk durasi program, setahu saya di ITS itu untuk program Student Exchange itu biasanya berlangsung selama 6 bulan. Dan nanti harapannya dari mahasiswa yang mengikuti program Student Exchange itu dapat merasakan seluruh aspek kehidupan yang ada di negara tersebut, seperti aspek pendidikan, yang terutama ya, karena kita mengikuti program Student Exchange, kemudian ada sosial dan budaya. Nah,
Di sini mungkin dari program student exchange sudah tahu ya teman-teman definisinya apa, terus lama waktunya, durasinya kapan, berapa lama, terus kemudian nanti yang dirasakan apa saja selama program student exchange. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya kenapa sih harus student exchange di Jerman. Sebenarnya semua itu tergantung dari keinginan teman-teman. Teman-teman mau mengikuti program student exchange di negara mana. Yang penting ada dua faktor nih di dalam diri kalian. Pertama yaitu ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, di dalam diri kalian tuh harus bisa kalian tentukan sebenarnya di dalam diri kalian itu kenapa sih kalian harus mengikuti student exchange. Nah, karena ini berdasarkan dari pengalaman saya, untuk faktor intrinsiknya untuk kuliah di Jerman sendiri itu merupakan mimpi saya sejak SMA. Terus kemudian karena saya dari SMA sudah belajar nilai bahasa Jerman, dari itu saya berharap dengan saya diterima menjadi mahasiswa student exchange di sana, saya bisa melatih bahasa Jerman saya. Jadi saya tidak hanya belajar dengan mahasiswa Indonesia yang sama-sama ingin belajar bahasa Jerman, tapi juga saya bisa punya kesempatan untuk ngobrol atau berdiskusi dengan orang Jermannya langsung, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, harapannya ke depannya saya ingin melanjutkan postgraduate ini. Kemudian untuk faktor ekstrinsik, di sini di Jerman sendiri itu hampir semua kampus itu tidak ada biaya UKT-nya dan biaya hidupnya relatif terjangkau jika dibandingkan negara-negara Eropa lain seperti Inggris, Belanda, dan sebagainya. Terus kemudian di sana kualitas pendidikan yang baik dan merata, di mana semua kampus itu memiliki fasilitas yang mendukung dan tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang kuliah di suatu kampus dengan kampus yang lainnya. Yang ketiga yaitu suasana belajar yang kondusif, di mana mahasiswa-mahasiswa Jerman itu memiliki semangat yang kuat untuk berjuang, untuk terus belajar, hingga maka dari itu ya bisa kita ketahui bahwasannya negara Jerman juga merupakan salah satu negara Eropa yang paling maju dibandingkan negara-negara lainnya. Dan yang paling terakhir yaitu ini, bisa keliling-keliling ke Eropa tanpa kalian harus istilahnya mengurus visa kembali. Misalkan kalian mau ke Belanda gitu dari Jerman, kalian harus mengurus visa Belanda. Nah, di sini kalian nggak perlu karena sudah dalam satu kesatuan di Eropa dan juga dalam satu daratan. Jadi kalian bisa jalan-jalan keliling Eropa, bisa ke Prancis, bisa ke Belanda, bisa ke Austria, dan negara-negara Eropa lainnya. Ya, semoga dari sini kalian sudah punya istilahnya alasan ya kenapa kok saya ingin mengikuti student exchange, terus negara yang ingin saya tuju itu apa, alasannya apa. Nah, sudah bisa mulai kalian tanamkan sejak saat ini. Oke, setelah kalian sudah memiliki alasan yang cukup kuat, alasan yang cukup mantap, nah, langkah pentingnya kalian juga harus mendaftar gitu kan. Masa cuma hanya ini aja kan, hanya pingin aja tapi kok nggak daftar kan ya sama aja gitu kan. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih mekanisme pendaftarannya seperti apa. Jadi untuk langkah pertama, kalian bisa mengunjungi laman ITS International Office, dapat melalui Facebook, Instagram, Line, kemudian websitenya di ITS International Office. Nah, di sini ITS International Office itu sangat up-to-date sekali untuk memberikan posting mengenai program-program yang ditawarkan di ITS International Office. Nah, setelah kalian memilih program yang kalian tuju, khususnya program student exchange, nah, di sini kalian bisa lihat nih, seperti yang tertera di slide, dan di sini ada program nih student exchange di National Tsinghua University di tahun 2021. Nah, di sini di dalam postingan ITS International Office ini akan ada linknya di sini di bawah ini. Nah, di sini kalian bisa klik linknya. Setelah kalian klik linknya, di sini kalian akan mendapatkan persyaratan dan informasi secara detail, khususnya yaitu mata kuliah apa saja yang kalian inginkan. Ada semuanya di sana. Coba kalian cek apakah sesuai dengan mata kuliahnya. Terus kemudian selanjutnya juga berkas-berkas yang harus kalian lengkapi. Di sini juga sudah tertera dengan jelas kok. Seperti itu. Setelah kalian sudah mengumpulkan semua persyaratannya dengan lengkap,
kalian bisa langsung kirimkan ke Mas Wahyu melalui alamat email study.its.ac.id. Dan jangan lupa di sini juga tertera deadline-nya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat dengan deadline-nya. Oke. Sampai sini sudah jelas mungkin ya untuk mengenai mekanisme pendaftarannya. Yang selanjutnya yaitu karena ini materi tentang student exchange, pastinya kan kalian selama 1 bulan tidak berkuliah di ITS, melainkan di luar negeri gitu, di negara di mana kalian mengikuti program student exchange tersebut. Jadi otomatis kalian akan belajar di sana, dan mata kuliah yang kalian ambil pastinya harus kalian tukarkan ke mata kuliah yang ada di ITS nanti jika kalian selesai program. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transfer SKS. Nah, proses transfer SKS ini apa saja yang harus dilakukan? Yang paling penting itu yang pertama kalian harus mengisi learning agreement, yang merupakan salah satu dari persyaratan tadi. Di mana di learning agreement itu ya sudah ada personal identity, kemudian ada penjelasan box mengenai host university, terus ada name of courses, terus tanda tangan kalian, terus habis itu tanda tangan dari home university sama tanda tangan dari host university. Nah, sebelum kalian berangkat untuk program student exchange kalian harus mengisi dari personal identity hingga home university signature atau tanda tangan dari ITS. Nah, yang paling krusial di sini adalah yaitu tanda tangan dari kepala departemen dan juga koordinator dari ITS itu, serta mata kuliah apa saja yang harus kalian ikuti. Nah, untuk pemilihan mata kuliah ini pastikan kalian sudah berkonsultasi dengan dosen kalian yang ada di departemen masing-masing. Dan kalau bisa ketika kalian mengajukan mata kuliah yang kalian ingin pilih untuk program student exchange nanti, siapkan silabus dari tempat program student exchange kalian dan dicocokkan dengan silabus yang ada di ITS. Ketika cocok, nanti pasti dosen akan mengizinkan untuk mengambil mata kuliah tersebut. Setelah dari pemilihan mata kuliah sudah selesai, kalian harus mendapatkan tanda tangan dari kepala departemen kalian, terus kemudian dari koordinator ITS itu. Setelah semuanya dapat, pastikan nanti ketika kalian mengikuti program student exchange, learning agreement ini kalian bawa. Seperti itu. Jangan sampai kalian tidak membawa learning agreement kalian, karena nanti ketika kalian sampai di daerah tujuan, nantinya kalian harus mendapatkan tanda tangan dari kepala departemen yang ada di sana dan koordinator international office di kampus tempat kalian mengikuti program. Oke, di sini mungkin sudah jelas. Terus kemudian langkah selanjutnya, setelah kalian mengisi learning agreement, nih jangan lupa kalian mengisi mata kuliah kalian di laman formulir rencana studi. Nah, di laman formulir rencana studi ini nanti kalian mengisi mata kuliah di mana kalian ingin ambil untuk program student exchange. Dan jangan lupa setelah kalian memilih mata kuliah kalian klik tombol alih kredit yang ada di bagian tengah ya, di antara nama dosen ITS sama mata kuliah yang kalian pilih. Tujuannya apa? Agar kalian tertandai bahwasannya kalian tidak sedang menjalankan mata kuliah tersebut di ITS, dan nantinya kalian akan mentransfer kredit kalian. Gitu. Setelah mengisi FRS dan klik tombol alih kredit, kalian jangan lupa untuk segera menghubungi pihak departemen jika nilai mata kuliah kalian itu sudah keluar. Kenapa? Karena jadwal akademik tiap negara itu berbeda-beda. Salah satu contohnya seperti saya ketika mengikuti program student exchange di Jerman, perkuliahan itu dimulai pada saat bulan April, di awal bulan April teman-teman. Berbeda dengan di ITS, ketika dulu pada masa sebelum pandemi itu dimulai pada awal Februari. Jadi ada perbedaan waktu 2 bulan tuh. Jadi pada saat teman-teman saya sudah lagi kuliah, saya masih libur karena mulainya di bulan April. Tapi
untuk selesai perkuliahannya juga mundur 2 bulan. Teman-teman saya sudah selesai di bulan Mei, saya baru ujian di awal Juli seperti itu. Dan seperti kita ketahui kan biasanya kalau di awal semester gasal, kalau saya tuh dulu mengikuti programnya di semester genap, di semester gasal itu biasanya mulainya kan di akhir Februari untuk periode di akhir Agustus untuk periode FRS. Nah, di situ kalian jangan lupa untuk segera menghubungi pihak departemen jika nanti nilai ujian kalian sudah keluar. Kenapa? Karena ditakutkan mata kuliah yang kalian pilih itu merupakan mata kuliah persyarat. Nanti untuk semester depannya kalian akan kesulitan untuk memilih mata kuliah yang akan datang seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian sudah langsung menghubungi departemen untuk memberikan nilai-nilai ujian kalian selama kalian menempuh student exchange di luar negeri. Oke, setelah saya mungkin dari segi prosedural ya sudah menjelaskan secara panjang lebar kali tinggi. Mungkin di sini ada yang penasaran, Mas, penjelasannya untuk program-programnya sudah jelas nih. Cuma kalau kuliah di Jerman sendiri khususnya ada beasiswanya nggak sih? Mungkin ada yang penasaran nih. Sudah ada beberapa, mungkin ada tingkat yang bertanya tuh pada saya, ada beberapa. Ada nggak sih, Mas, beasiswanya? Nah, jadi kesempatan beasiswa untuk mengikuti program student exchange di Jerman itu ada banget. Jadi programnya itu namanya DAAD Scholarship. Khususnya nama dari beasiswa untuk mahasiswa student exchange itu namanya Student Scholarship. Di mana nanti kalian akan ditawarkan oleh pihak kampus yang ada di sana jika kalian berkenan untuk mengikuti program beasiswa ini. Persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya itu ada application form, terus kemudian ada CV, motivation letter, recommendation letter, learning agreement, sama latest transcript of report. Nah, di sini setelah kalian sudah istilahnya memenuhi semua persyaratan yang ada di sini, kalian bisa langsung kirimkan kembali ke pihak kampus yang ada di sana, dan nantinya pihak kampus program student exchange kalian itu akan memberikan ke pihak pemberi beasiswa. Nah, jika kalian mendapatkan beasiswanya, kira-kira nanti kalian akan mendapatkan beasiswa sebesar 690 euro per bulan selama 5 bulan. Jadi kalau misalkan di total setiap bulannya kalian bisa mendapatkan 2 juta rupiah, yang nantinya akan sangat bermanfaat sekali untuk istilahnya mengcover biaya-biaya kalian selama di sana, seperti tempat tinggal, asuransi, terus kemudian biaya makan kalian selama 1 bulan di sana, seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa Student Scholarship ini, kalian bisa mengunjungi laman di International KDN. Oke. Selanjutnya, di slide selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang kalian harus lakukan jika kalian nanti sudah menjadi mahasiswa student exchange di Jerman dan kalian posisinya sudah berada di Jerman. Nah, yang pertama yaitu tempat tinggal, di mana kalian di sini sebelum berangkat, kalian pastinya nanti akan ditawarkan oleh kampus untuk memilih tempat tinggal. Di sini kalian akan dibebaskan apakah kalian ingin mencari tempat tinggal sendiri atau kalian akan memilih tempat tinggal sesuai dengan keinginan dari kampus. Nah, kalau menurut saya pengalaman pribadi, lebih baik kalian mungkin bisa memilih untuk dikoordinir dengan kampus yang ada di sana, sehingga kalian ketika sampai di Jerman kalian tidak perlu pusing-pusing untuk mencari tempat tinggal kalian. Nah, untuk biayanya sendiri per bulannya itu kurang lebih 350 euro dan sebulannya dan deposit yang harus dibayarkan sebelum kalian untuk tinggal di sana itu 500 euro. Dan ini hanya sekali saja dibuka. Jadi nanti ketika kalian istilahnya sudah selesai studi, nanti uang depositnya akan dikembalikan. Oke, nanti ketika kalian sudah istilahnya
sampai ke tempat tinggal kalian, ketemu penyewanya, nanti penyewa akan memberikan yang namanya kontrak sewa, atau kalau bahasa Jermannya itu disebut juga dengan Mietvertrag. Di Mietvertrag kalian ini nantinya akan dipakai untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kalian harus registrasi. Registrasi kemana? Registrasi ke kantor urusan luar negeri, atau namanya itu dalam bahasa Jermannya Ausländerbehörde. Jadi di sana itu kalian akan registrasi istilahnya sebagai mahasiswa asing lah yang tinggal di sana gitu. Nah, nanti apa saja yang harus dipersiapkan untuk registrasi, bahwasannya kalian itu sebagai istilahnya orang asing yang tinggal secara resmi di sana. Yang dibutuhkan itu ya kontrak sewa yang tadi kalian dapatkan dari penyewa, dan kalian membawa paspor. Hanya cukup 2 itu saja. Dan nanti di sana kalian istilahnya langsung ngambil tiket untuk mengantri, terus kemudian kalian nanti akan dipanggil berdasarkan nomor antrian kalian. Dan sesederhana itu saja. Dan untuk jadwal dari tempat Ausländerbehörde ini, berdasarkan pengalaman saya, ini ada jadwalnya. Nanti kalian mungkin bisa sesuaikan dengan kondisi yang saat ini seperti apa. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah registrasi, nanti kalian akan mendapatkan surat nih, bahwasannya kalian sudah terdaftar lah sebagai mahasiswa yang tinggal di Darmstadt. Setelah itu, setelah kalian sudah registrasi, kalian bisa mendaftarkan di rekening Bank Jerman. Nah, rekening Bank Jerman ini fungsinya buat apa? Rekening Bank Jerman ini nanti fungsinya buat kegiatan kalian selama sehari-hari di sana, mungkin kalian ingin berbelanja dan sebagainya. Kalian pasti akan membutuhkan yang namanya kartu rekening dari Bank Jerman ini. Dan kartu Bank Jerman ini bisa juga dipakai jika kalian nanti mendapatkan beasiswa. Nanti ketika kalian mendapatkan beasiswa, kalian harus mengisi nomor rekening dari rekening Bank Jerman ini. Di sini banyak sekali jenis-jenis Bank Jermannya tergantung keinginan kalian. Oke, setelah kalian telah mendaftar rekening di salah satu bank yang ada di Jerman, nanti kalian juga akan mendapatkan kartu debitnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa mendaftar asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kartu debit Bank Jerman tadi. Karena di asuransi kesehatan ini kalian kan harus membayar setiap bulannya menggunakan kartu debit Bank Jerman tadi. Untuk biayanya setiap bulannya itu diperkirakan kurang lebih 100 euro. Nah, kenapa kok Mas kalau misalkan aku kuliah nggak pakai asuransi gimana? Nah, kalau di Darmstadt itu semua mahasiswa di sana itu diwajibkan untuk mempunyai asuransi kesehatan. Jadi jika kalian tidak memiliki asuransi kesehatan, kalian tidak bisa mendaftar kuliah, karena itu merupakan salah satu persyaratan juga jika kalian ingin berkuliah di sana. Oke, setelah kalian mendapatkan asuransi kesehatan, kalian baru bisa mendaftar di kampus di Hochschule Darmstadt University of Life atau kampus-kampus yang ada di Jerman. Nah, khusus untuk di Hochschule Darmstadt sendiri, dari pengalaman saya pribadi, nantinya setelah kalian melengkapi semua berkas-berkas sebelumnya, seperti dimulai dari kalian mendapatkan tempat sewa kalian itu kalian mendapatkan kontrak sewanya, hingga kalian mendapatkan asuransi kesehatan kalian akan mendaftar sebagai mahasiswa di sana. Nah, ini biayanya semester tiket sebesar 270 euro. Nah, Mas, tadi bilangnya biaya UKT-nya gratis. Nah, ini kok ada tambahan untuk biaya 270 euro. Jadi, 270 euro ini bukan sebagai UKT, teman-teman. Jadi, di sini sebagai istilahnya membuat kartu pelajar, tapi manfaat dari kartu pelajar ini kalian bisa naik transportasi yang ada di layar ini itu dengan gratis, teman-teman, selama 1 semester. Jadi ketika kalian ingin menuju kampus atau kalian ingin jalan-jalan, kalian bisa menaiki semua alat transportasi yang ada di sini.
seperti bus, tram, terus kemudian ada subway sama kereta secara gratis dengan menunjukkan kartu pelajar kalian setelah kalian membayar semester tiket. Nah, dan lebih enaknya lagi, semester tiket ini tidak hanya berlaku untuk di kota Darmstadt saja, tapi bisa juga di kota-kota lainnya yang merupakan satu provinsi dengan kota Darmstadt, seperti Frankfurt, Mainz, dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akses beribadah ketika saya selama studi di sana. Jadi untuk akses ibadah sendiri, alhamdulillah di sana sangat mudah. Jadi di sana untuk masjid sendiri itu sangat banyak. Di sini kalau dilihat ada sekitar 9 masjid di kota Darmstadt, dan hal ini bukan merupakan sebuah masalah ya bagi mahasiswa muslim di sana, karena di sana juga banyak sekali mahasiswa muslim yang berkuliah dan memang yang tinggal di sana gitu. Apalagi di Jerman sendiri kan banyak sekali orang-orang Kopti seperti itu. Maka dari itu untuk tempat peribadatan bukan merupakan sebuah masalah bagi mahasiswa muslim yang ingin berkuliah di sana. Nah, kemudian jika kalian misalkan ketika kuliah ingin beribadah seperti itu, kalian untuk masjid terdekat itu ada kurang lebih 1 km dari kampus dengan berjalan kaki kurang lebih 12 menit. Tapi jika kalian semisal nanti mengikuti mata kuliah, tetapi jarak waktu antar kuliah satu dengan kuliah yang lain itu sangat dekat. Nah, biasanya mahasiswa muslim di sana itu sholat di bawah tangga kampus gitu. Jadi di sana ada kayak semacam basement, tempat kosong gitu, jadi dimanfaatkan sama mahasiswa muslim sama untuk beribadah. Oke, selanjutnya untuk makanan nih. Untuk makanan sendiri sebenarnya banyak ya, toko-toko roti di sana, jual pretzel, terus roti-roti khas Jerman seperti itu. Kemudian ada doner kebab dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mungkin menunjukkan istilahnya 3 supermarket yang biasanya sering saya kunjungi selama saya studi di sana. Jadi untuk yang pertama itu ada supermarket yang namanya Rewe. Di Rewe ini di sana dia menyuguhkan banyak sekali makanan ya Eropa di sana ya, misalkan kayak coklat, terus kemudian ya di Indonesia juga ada sih kayak misalnya nugget, kemudian makanan ya pada umumnya lah. Di sini dijual makanan di supermarket. Dan di sini juga dijual kok istilahnya roti-roti, ikan, ayam yang sudah dimasak itu di sini juga dijual. Jadi makanannya, jadi di sini kalian mungkin kalian sibuk nggak ada waktu gitu, kalian bisa tinggal beli aja di sini. Jadi kalian tanpa perlu masak-masak, biasanya sudah ada makanan yang sudah jadi gitu di Rewe. Tapi untuk di Rewe sendiri itu harganya tergolong pricey ya, jadi agak tergolong mahal. Nah, untuk yang agak lebih terjangkau itu ada namanya Aldi Süd. Nah, Aldi di sini ini dia menawarkan produk-produk makanan yang jauh lebih murah dibandingkan Rewe. Karena di Rewe sendiri ini lebih makanan-makanannya itu jauh lebih lengkap dibandingkan di Aldi. Tapi di sini harga-harga yang ditawarkan di Aldi ini jauh lebih murah dibandingkan di Rewe. Nah, kemudian yang supermarket yang ketiga supermarket yang ketiga yaitu ini, Go Asia. Go Asia ini mungkin jika kalian istilahnya kangen-kangen atau rindu dengan masakan Indonesia, di sini dijual juga kok, misalnya kayak Indomie, terus kecap, terus kacang-kacang, itu di sana juga dijual. Terus juga di sana dijual juga kok paste kayak rendang, nasi goreng, di sana dijual kok bumbu-bumbunya. Terus juga di sana juga dijual tahu, tempe. Nah, itu juga di sana menjual makanan-makanan khas Indonesia juga ada di sana. Seperti itu untuk makanan-makanannya. Oke, selanjutnya nih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan unik selama saya studi di sana.
Mungkin untuk peraturan-peraturan unik sendiri ini bisa kalian searching di Google tuh sebenarnya banyak banget peraturan unik apa saja yang ada di Jerman yang mungkin kalian rasa kok aneh ya. Nah, tapi mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan unik yang pernah saya alami saja. Gitu. Jadi perbedaannya antara di Indonesia dan di Jerman, yang pertama, di hari Minggu, mall dan supermarket pastinya di Indonesia sangat ramai dan buka. Dari jam 10 sampai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam udah pasti buka. Sedangkan di Jerman, hampir semuanya tutup. Nggak ada istilahnya mall atau supermarket yang buka. Karena mereka juga menganggap bahwasannya orang yang bekerja di mall dan supermarket itu juga membutuhkan hari libur seperti para pekerja-pekerja pada umumnya. Maka dari itu mereka di hari libur hampir semua toko itu tutup. Ada sih yang buka, tapi itu cuma satu dan itu biasanya ada di stasiun. Jadi untuk membeli belanja bulanan atau hal-hal sebagainya itu juga istilahnya sangat jauh juga jika kalian ingin berbelanja di sana. Dan harganya juga cukup lebih mahal dibandingkan dibandingkan supermarket yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, nih mungkin langsung dari kehidupan sehari-hari langsung ke pendidikan aja deh. Jadi untuk pendidikan sendiri itu kan kita tahu bahwasannya di Indonesia itu khususnya di ITS ya, di ITS kan pasti ada yang namanya FRS atau itu formula rencana studi, di mana kalian harus cepet-cepetan sama teman kalian, misi mata kuliah kalian, terus juga harus sekarang ada misi kode captcha dan sebagainya. Nah itu kan istilahnya ya cukup meribetkan lah. Akan tapi di Jerman tuh nggak ada sama sekali yang namanya FRS. Jadi di sana itu hanya tinggal memberikan jadwal, terus dari jadwal tersebut ya sudah mahasiswa bisa menentukan kapan mahasiswa ingin masuk ke kelas tersebut. Dan yang kedua, nah selama kalian mengikuti perkuliahan, kalian pastinya akan ada absensi. Di peraturan IKS juga ada kan, jika kalian di bawah 80% kalian tidak mengikuti perkuliahan, kalian dianggap tidak lulus. Nah, sedangkan di Jerman itu tidak ada yang namanya absensi. Jadi di sana itu benar-benar kalian dibebaskan gitu. Apa kalian ingin datang kuliah atau tidak? Gitu. Jadi karena di sana itu juga dianggap bahwasannya mahasiswa itu sudah dianggap dewasa. Nah, jadi sudah istilahnya dibebaskan lah mahasiswa di sana. Mau datang ya silakan, mau tidak datang ya silakan. Tergantung dari diri kalian masing-masing. Akan tetapi di Indonesia itu karena sudah sepaket, kalian sudah mendaftarkan diri kalian di mata kuliah tersebut, juga ada absensi, kalian tidak perlu mendaftar ujian. Jadi ketika kalian sudah memilih mata kuliah tertentu, kan kalian pasti di akhir semester akan mengikuti ujian. Nah, sedangkan di Jerman itu kalian harus mendaftar ujian gitu. Jadi mata kuliah dan ujian itu terpisah gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti kelas A, nah kalian bisa saja tidak mendaftar mata kuliah kelas A itu gitu. Jadi itu semua tergantung dari diri kalian, apakah kalian ingin melibatkan diri kalian untuk mengikuti ujiannya. Nah, Indonesia khususnya mungkin di ITS ya, itu kan tugas-tugas pasti banyak ya di kelas-kelas itu. Terus kemudian kalian juga harus mengerjakan ada Q1, UTS, UAS, Q2 dan sebagainya. Nah itu kan tugasnya banyak sekali dan proporsinya juga dibagi-bagi. Sedangkan kalau di Jerman itu hanya cuma ada UAS. Jadi selama satu semester itu kalian hanya mempersiapkan diri kalian untuk UAS. Jadi jika kalian UAS kalian baik, ya hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau misalnya UAS kalian tidak prepare, ya UAS kalian juga tidak bisa maksimal nilainya. Jadi kalian hanya benar-benar mempersiapkan diri kalian untuk di akhir semester saja ketika kalian studi di Jerman. Oke, selanjutnya cara menghadapi culture shock. Maksudnya apakah pernah merasakan culture shock? Kalau saya pribadi, jujur saya di awal-awal ketika saya sampai di Jerman, saya merasakan istilahnya kayak hampa gitu. Setelah saya sampai di sana, saya bingung gitu, saya harus ngapain nih, saya harus melakukan apa gitu. Nah, untungnya
di sana itu saya diberikan banyak sekali program-program juga. Jadi saya tidak hanya dilepas gitu. Jadi selama saya 1 bulan sebelum saya mengikuti perkuliahan, saya ada khusus intensif bahasa Jerman di sana. Terus kemudian juga saya istilahnya ya berkumpul lah, berdiskusi, terus ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sana. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah saya melaksanakan hal tersebut, saya tetap merasa kayak sendirian gitu. Karena saya merasa sendiri, terus akhirnya untuk menghadapi culture shock itu ya saya hanya ini saja sih, foto-foto saya bersama teman-teman saya yang ada di sana. Jadi ini merupakan mahasiswa Indonesia yang memang bukan student exchange, tapi yang memang benar-benar studi di sana, kuliah di sana. Gitu. Jadi saya istilahnya bergabunglah dengan komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Namanya itu PPI Prada, Perhimpunan Pelajar Indonesia Frankfurt Darmstadt. Di sana saya mengikuti beberapa kegiatan dari mereka. Saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Gitu. Misal di foto sebelah kiri itu ada festival ulang tahun Darmstadt, di mana saya di sana membantu untuk membuat tenda, terus kemudian menawarkan istilahnya makanan khas Indonesia di sana kepada orang-orang Jerman khususnya. Terus kemudian yang di foto sebelah kanan ini saya menjadi panitia acara halal bihalal di sana. Saya berkumpul bersama teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman. Terus saya berpartisipasi jadi panitia di sana dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Frankfurt. Nah, dengan saya bertemu dengan teman-teman Indonesia yang studi di sana, perasaan culture shock itu akhirnya sudah perlahan-lahan hilang. Kenapa? Karena istilahnya saya sudah mempunyai teman-teman rekan perjuangan gitu, sama-sama mahasiswa Indonesia yang berjuang untuk studi di luar negeri, khususnya di Jerman, seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini bonus foto buat penyemangat kalian. Jadi ini merupakan foto-foto saya selama saya studi di sana, dan foto-foto ini saya ambil ketika saya setelah ujian. Jadi saya setelah ujian saya benar-benar puas-puasin buat jalan-jalan. Jadi di foto sebelah kiri ini saya ke Heidelberg, salah satu kota yang paling indah menurut saya di Jerman. Terus kemudian di tengah ini saya ke tempat tinggalnya Mozart di Austria. Ini saya foto-foto. Terus kemudian di paling pojok kanan atas saya ke stadionnya Paris Saint-Germain di Prancis, di Paris. Terus yang paling bawah ini saya ke Belanda. Jadi saya benar-benar puas-puasin liburan saya setelah saya melaksanakan ujian di sana. Selesai ujian, saya baru jalan-jalan. Ya, semoga dari foto-foto ini kalian bisa termotivasi untuk mengikuti program Student Exchange. Mungkin sekian dari saya. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Satrio yang sudah memaparkan materi yang sangat informatif dan menginspirasi teman-teman semua yang hadir di sini. Ya, jadi tadi seperti yang saya tunjukkan di paling awal, Mas Satrio juga sudah berbagi lebih detail tentang cara mendaftarkan diri untuk student exchange. Tadi juga Mas Satrio ada bercerita tentang persiapan untuk tinggal di Jerman sampai culture shock-nya juga. Nah, jadi teman-teman di sini jangan ragu lagi, langsung saja teman-teman coba menyiapkan segala jenis persiapan yang harus teman-teman lakukan untuk studi abroad. Bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Satrio, semangat juga untuk teman-teman semua. Jadi jika ada yang bertanya-tanya langsung lewat breakout group ya? Iya, betul Mas Satrio. Baik. Sekarang ini teman-teman mungkin sudah mulai tegang dan pegal-pegal karena sudah sangat serius menyimak materi kita pada pagi hari ini. Yuk, boleh stretching dulu mungkin, berdiri sebentar, atau ada yang mau minum dulu juga silahkan. Kita mau coba santai-santai dulu sebelum akhirnya kita masuk ke breakout room. Nah, mungkin sembari teman-teman bersantai, yuk kita kuis singkat sebentar ya, biar gak tegang aja. Nah, sekarang monggo share screen. Oke, ada apa nih? Oke, screen-nya masih belum terlihat. Tunggu ya teman-teman. Oke, di saya masih belum terlihat, apa teman-teman sudah terlihat? Oke, udah sekarang.
Nah, ini ada tebak gambar. Ayo ya teman-teman, coba menjawab aja. Bisa langsung on-mic atau chatbox juga boleh. Ayo semangat. Ayo kita coba ke pertanyaan pertama. Ini dari Thailand. Kita buka ayo 21. Nah, di sini ada penghapus. Tapi bukan sekedar penghapus nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa maksudnya, ini mengarah kemana nih? Saya lihat belum ada yang mencoba menjawab. Itu film kali Kak. Ya tunggu. Boleh ada yang menjawab di sini. Ya, coba buka clue 2 sebelum saya reveal jawabannya. Ya, film. Sebelum saya reveal jawabannya lagi, clue ketiga dibuka. Ya, jadi jawabannya adalah Bad Genius. Bad Genius ya. Pada ya, jago sekali ya di sini ya. Banyak yang sudah menjawab dengan benar. Di chatbox saya lihat Bad Genius. Oke. Ini luar biasa ya teman-teman, filmnya seru sekali. Ya, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang ini dari Jepang. Nah, kita coba buka clue pertama apa. Ini mungkin bagi yang penggemar sudah tahu ini apa. Tapi apa ya ini kira-kira? Ada kotak di sini. Apa ada yang tahu? Ada yang jawab Nezuko. Jangan Nezuko-nya aja, apa nama animenya dong. Salah. Clue 2. Maaf ya, itu clue-nya keluar. Nah, ini ada naga. Ya, bukan lele ya, naga. Langsung banyak yang menjawab juga ya di chatbox. Mungkin clue ketiga sebelum saya review jawabannya. Ya, ini sudah sangat jelas sekali kalau ini ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Ya, Kimetsu no Yaiba. Ini adalah anime yang kalau bahasa Inggrisnya Demon Slayer namanya. Oke, selamat teman-teman yang sudah selesai menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Jerman. Nah, sekarang tentang apa? Kita coba buka clue pertama. Ada kompas nih, sepertinya ada west dan east. Belum jelas ya teman-teman. Belum ada juga yang mencoba menjawab. Mungkin boleh dibuka clue keduanya apa? Nah, ini ada orang melihat tembok. Sasa bilang menjawab blok barat dan timur. Benar gak ya? Coba deh. Kayaknya belum tepat deh. Ini kira-kira apa ya? Nah, kita coba ke clue ketiga. World War I. Belum tepat ya teman-teman. Nah, ini ada Berlin. Nah, kira-kira apa nih? Kalau udah ada kompas, ada tembok, ada Berlin. Nah, ini apa jawabannya kira-kira? Ya, saya review jawabannya ya. Nice. Jawabannya ya ada yang menjawab tembok Berlin, tapi menarik ya di sini ada yang menjawab macam-macam. Ada World War I, ada blok barat dan timur, Westlife kenapa? Awas ada Sule. Maksudnya apa? Awas ada Sule. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Awas ada Sule. Kalian ini sangat humoris ya ternyata orangnya. Nah, ini ada dari Jepang. Jepang ini apa? Kira-kira clue pertama kita lihat. Nah, ini ada bingkai. Kira-kira maksudnya apa? Bingkai saya juga sebenarnya kurang tahu. Ini apa ya maksudnya? Kita buka deh clue 2. Nah, ini ada ombak. Ya, ada yang personal chat saya bilang tsunami. Ya, bukan tsunami ya. Ada yang menjawab free. Free animasi di Jepang ya, tapi belum tepat sayangnya. Oke, ini sepertinya masih pada bingung ya jawabannya apa. Mungkin langsung deh ke clue ketiga. The Grid. Apa ini The Grid kira-kira? Kenapa ada The Grid di sini? Wah, ada yang menjawab. Great Wave Kanazawa. Benar tidak ya jawabannya? Ada lagi yang mau menjawab? Oke, coba kita buka jawabannya apa. Ya, The Great Wave of Kanagawa. Betul sekali untuk Arno.
Hebat sekali ya bisa menjawab. Ini yang lain nggak bisa menjawab, cuma Arno aja yang bisa menjawab. Oke, terima kasih partisipasinya teman-teman. Oke, kita coba buka ya selanjutnya. Nah, ini ada lagi, Thailand lagi. Nah, kira-kira apa? Kita buka clue pertama. Wah, ada Tom. Ini kucing atau Tom ya maksudnya? Saya juga bingung. Apa sih maksudnya? Nah, coba ke clue kedua deh, daripada ini. Ini apa ya, teman-teman? Kalajengking ya? Udang. Ini udang ya, teman-teman. Ya Allah, ketawa sendiri. Jadi ini udang, ada Tom. Ini apa ya? Kira maksudnya. Next, coba clue ketiga deh. Bingung. Nah, ini ada sop. Apa sih bilangnya? Makanan berkuah ya, kira-kira. Nah, ini jawabannya apa? Iya, mulai banyak yang menjawab. Ada yang bilang tom yum food Thai. Kucing makan udang sama sop. Maaf ya, teman-teman, saya agak receh di sini. Kucing makan udang sama sop. Oke, baik teman-teman. Ayo kita buka saja jawabannya apa. Ya, tom yum sop ya. Ya, ada yang jawab tadi kucing makan udang sama sop. Edgar Kazakti ya, Anda sangat kreatif pokoknya ya. Ayo kita ke yang selanjutnya, ada apa? Iya, di sini ada di Jerman. Nah, buka saja langsung clue pertama, ada apa? Nah, ini ada lingkaran ya, nyambung kayak gini ya. Jangan-jangan ini riddle. Jangan-jangan teman-teman harus membuka ring-ringnya. Coba, daripada berasumsi kita coba deh buka clue kedua. Ada yang jawab Olimpiade. Nah, ini ada mobil. Ini mobil apa nih, teman-teman? Ada yang jawab Audi, Olimpiade. Mungkin supaya lebih jelas kita coba buka clue ketiga apa. Tidak ada O. Ini maksudnya tidak berkata O atau O-nya dihilangkan. Saya kurang paham nih. Mungkin ada teman-teman yang paham di sini. Nah, jawabannya apa nih? Oke, coba kita jawab. Audi, ya benar. Ini Audi. Itu tadi clue ketiga sebenarnya itu adalah audio tanpa O. Luar biasa sekali ya teman-teman panitia yang membuat tebak gambar ini, luar biasa. Jawabannya Audi yang benar. Oke. Ini apakah ini pertanyaan terakhir? Coba buka slide selanjutnya. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya teman-teman jika ice breaking-nya sedikit terkesan garing, tapi saya sendiri ada merasa have fun di sini. Oke, selanjutnya terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara ice breaking. Nah, ini adalah selanjutnya sesi pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada ketiga speaker sebelumnya tadi. Pasti teman-teman penasaran kan, ada yang pertanyaan yang belum terjawab dan teman-teman sudah menunggu juga sesi ini. Nah, kita akan ada membagi teman-teman dalam 3 breakout room sesuai dengan programnya masing-masing. Saya harap teman-teman bisa jadi proaktif dalam bertanya dan acara ini berakhir tidak sia-sia. Oke, langsung saja silakan operator diatur breakout room-nya dan teman-teman semoga proaktif ya dalam bertanya. Baik, silakan dimulai saja. Udah sampai akhir pada acara FS Square, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah luar biasa antusias. Kami berharap seluruh pengetahuan dan insight yang sudah teman-teman dapatkan bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Kami juga berterima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir dan berbagi ilmu pada hari ini. Dari Ibu Oin, Mbak Hansa, Mbak Terry, dan juga yang terakhir tadi ada Mas Satrio. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi selama rangkaian acara pada hari ini. Terakhir, saya Nur sebagai MC mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa untuk daftar LSE ya teman-teman, ada di sosial media IPS Global Engagement. Sampai jumpa.